Halo, nama saya Milania, kelas E daerah. Saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah analisis lingkungan bisnis, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Jawab, pengertian analisis lingkungan bisnis adalah proses melakukan evaluasi apakah bisnis yang dijalankan memiliki berbagai risiko yang mungkin terjadi, serta mengetahui sejauh mana kemungkinan prospeknya. Soal nomor 2, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Jawab, mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis? 1. Agar membuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. 2. Untuk dapat mengidentifikasi proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh akan lebih efektif. 3. Untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan PASTLE. PASTLE adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis PASTLE adalah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Pada dasarnya, analisis PASTLE dapat membantu kita menentukan bagaimana faktor politik, ekonomi, dan sosial, dan teknologi akan mempengaruhi kinerja dan aktivitas bisnis dalam jangka panjang. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Jawab, strategi bukan pasar adalah pola tindakan terpadu yang diambil di lingkungan non-pasar untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Perusahaan yang memutuskan untuk memasuki negara yang memiliki pasar terbuka terutama tergantung pada strategi pasar. Soal nomor 5, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya. Jawab, lingkungan internal. Karena lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen organisasi. Terciptanya peluang bisnis banyak rantai pasokan industri atau bisnis global bergantung pada Tiongkok. Dan dengan adanya isu penyebaran COVID-19, rantai pasokan tersebut menjadi terganggu. Sehingga hal ini memaksa para pemimpin industri dan bisnis menyiapkan rencana strategi alternatif untuk keberlangsungan kesenambungan bisnis. Bila hal seperti ini terjadi kembali di masa depan, khususnya di Pontianak, sudah banyak peluang bisnis yang terjadi saat pandemi saat ini, seperti penjualan minuman boba yang merajalela di tengah pandemi saat ini. Soal nomor 6, coba buka link dan tuliskan analisis lingkungan bisnis dan lingkungan pastel. Review isi video yang Anda tonton tersebut. Jawab, lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan bisnis mikro adalah lingkungan dalam bisnis yang mempunyai pengaruh langsung terhadap perusahaan. Lingkungan dalam bisnis yang tidak terpengaruh langsung terhadap perusahaan. Analisis lingkungan bisnis ini dimaksudkan untuk agar kita dapat mengidentifikasi adanya peluang-peluang dalam bisnis yang dengan perlu mendapatkan perhatian dari perusahaan atau dari pengambil keputusan. Dan di saat yang sama dengan melakukan analisis lingkungan bisnis ini, maka kita juga dapat dengan segera mengantisipasi dengan adanya berbagai ancaman. Soal nomor 7,
Silahkan ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis yang Anda miliki. Ringkasan bab 1. Apa saja sektor lingkungan bisnis dan bagaimana perubahan di dalamnya mempengaruhi keputusan bisnis. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari sektor ekonomi, politik dan hukum, demografi sosial, persaingan global, dan teknologi. Manajer harus memahami bagaimana lingkungan berubah dan dampak dari perubahan tersebut pada bisnis ketika aktivitas ekonomi kuat, tingkat pengangguran rendah, dan tingkat pendapatan naik. Lingkungan politik dibentuk oleh jumlah intervensi pemerintah dalam urusan bisnis, jenis undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur bisnis dalam dan luar negeri, dan stabilitas politik umum suatu pemerintah. Demografi atau studi tentang statistik vital orang adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Bisnis saat ini harus berurusan dengan preferensi unik dari generasi yang berbeda, yang masing-masing membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda serta barang dan jasa yang berbeda. Populasinya menjadi semakin beragam. Saat ini minoritas mewakili lebih dari 38% dari total populasi, dan jumlah itu akan terus meningkat selama beberapa dekade mendatang. Daya beli minoritas juga meningkat secara signifikan dan perusahaan mengembangkan produk dan kampanye pemasaran yang menargetkan kelompok etnis yang berbeda. Faktor sosial, sikap, nilai, dan gaya hidup kita mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisikan, dan diukur karena mereka bisa sangat subjektif. Mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahapan kehidupan yang berbeda. Ringkasan bab 2. Bidang bisnis dan lingkungan yang berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan, bukan pasar, yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar, dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Perusahaan dicirikan oleh 4 isu, interest, institution, dan informasi, seperti yang ditunjukkan oleh contoh industri mobil. Masalah bukan pasar memiliki implikasi penting bagi perusahaan dan kinerja pasar dan bukan pasar mereka. Masalah bukan pasar dapat didefinisikan secara eksternal oleh manajemen dan mungkin muncul dari penemuan ilmiah, pemahaman baru, aktivitas kelompok kepentingan, perubahan kelembagaan, dan masalah moral. Karena faktor-faktor ini berubah seiring waktu, lingkungan bukan pasar dan agenda masalah bukan pasar suatu perusahaan berkembang. Manajemen tidak hanya harus menangani masalah bukan pasar secara efektif, tetapi juga harus menantang masalah dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasinya. Banyak masalah bukan pasar melewati tahapan identifikasi masalah, pembentukan kelompok kepentingan, legislasi, administrasi, dan penegakan. Pola ini berfungsi sebagai pengingat bahwa masalah berkembang. Bahkan masalah yang tampaknya kecil dapat memiliki efek yang substansial, dan dampaknya meningkat saat masalah bergerak melalui tahapan siklus hidupnya. Namun, tidak semua masalah bukan pasar melewati kelima tahap tersebut, dan beberapa seperti mengulasi menghasilkan lebih sedikit daripada lebih banyak pembatasan. Kemajuan suatu masalah dibentuk oleh tindakan perusahaan dan kepentingan lainnya, dan oleh karakteristik lembaga tempat masalah tersebut ditangani. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.